Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di tutorial HTML. Perkenalkan saya Beni. Nah, kali ini akan berbagi dengan teman-teman mengenai tutorial pemrograman web ya. Yang mana di sini kita mulai dengan mempelajari dan menguasai bahasa HTML. Nah, jadi rencananya ini merupakan awal dari video untuk playlist. Jadi saya membuat playlist yang khusus mempelajari tentang pemrograman web. Mulai dari HTML, kemudian nanti lanjut ke CSS, lalu PHP, JavaScript, kemudian ada Code Igniter, Laravel, React, Node.js, dan sebagainya. Nah, untuk menuju ke pemrograman yang lebih tingkat yang lebih tinggi, tentu kita nggak bisa loncat begitu aja. Kita harus mulai dari level bawah dulu supaya pemahamannya itu runut ya, runut dan tidak lompat-lompat. Karena kalau lompat-lompat nanti ketika sudah berada di akhir tutorial, nah teman-teman harus balik lagi itu ke awal. Karena memang dasar-dasar itu harus dikuasai dengan mantap gitu ya, dengan betul. Makanya kita mulai dari HTML dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum yang baru datang ke sini dan belum subscribe, silahkan berlangganan dulu channelnya ya. Itu membuat kita semakin semangat untuk bikin tutorial seperti ini ke depannya. Baik, mungkin kita mulai saja tutorialnya, yaitu pemrograman web. Pertama mengenai pengenalan HTML. Nah, teman-teman yang kuliah mungkin atau sudah belajar otodidak mempelajari pemrograman web, pasti dia memulainya dengan HTML. HTML ini penting teman-teman karena setiap web yang ada di seluruh dunia yang terhubung ke internet ya. Kita kasih contoh misalnya YouTube aja deh, YouTube, kemudian web besar lainnya seperti Google dan sebagainya, Facebook ya. Itu pasti menggunakan HTML. Nah, itulah mengapa mempelajari HTML itu adalah yang paling dasar atau yang paling tahap pertama yang harus kita lakukan kalau pengen menapak bukan menapak tilas, menapak jalan menuju pemrogram atau programmer web ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita bisa masuk materi pertama. Apa itu HTML? Nah, bagi teman-teman, sebenarnya materi ini nanti akan saya bagikan juga ya. Bisa dilihat linknya di deskripsi atau teman-teman bisa explore sendiri. Jadi saya gunain referensi di alamat ini di link w3schools.com. Di sini sudah ada materinya lengkap sekali mengenai semua pemrograman. Akan tetapi ya bahasa Inggris. Dan biasanya nih kalau otodidak susah untuk dipahami. Tapi tetap ini bisa dijadikan referensi karena saya ngambilnya dari sini juga dan dari buku dan dari yang lainnya ya. Tapi lebih utamanya di sini karena mudah dipahami. Jadi teman-teman bisa lihat juga link ini sebagai referensi tambahan. Nah, ini sudah ada ya apa itu HTML, what is HTML, simple example, kemudian dan seterusnya. Oke, balik ke slide mungkin. Nah, teman-teman, kalau kita dengar HTML, pertama-tama kita pasti tahu ini adalah sebuah singkatan. Singkatan dari apa? Nah, singkatannya adalah untuk H-nya adalah hyper, T-nya text, kemudian M-nya markup, L-nya language. Jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Pertanyaannya, apa itu hypertext? Hypertext itu ya kalau di dalam web ya, itu disebut sebagai link atau URL. Nih contoh nih, ini adalah link semua atau disebut sebagai hypertext. Tapi nama hypertext itu tidak populer, lebih populernya kan link atau alamat web ya. Nah, makanya seakan-akan kita itu tidak pernah kenal hypertext. Padahal hypertext ya link ya, hanya orang-orang pemrogram web yang kayaknya bisa mengetahui apa itu hypertext. Oke, jadi hypertext adalah link. Secara sederhananya bisa kita pahami begitu. Kemudian di situ juga di dalam HTML juga ada singkatan markup language. Nah, markup itu apa? Markup itu terdiri dari dua kata sebenarnya, yaitu mark ditambah akhiran up. Mark itu menandai, mark itu tanda, markup itu artinya menandai. Menandai ya. Kenapa disebut markup atau bahasa HTML itu disebut sebagai menandai? Karena sebenarnya HTML bukan bahasa programming.
Jadi bahasa komputer itu ada bahasa komputer ya. Bahasa komputer itu ada beberapa jenis. Jenis pertama adalah programming language, bahasa pemrograman, murni bahasa pemrograman. Yang kedua ada juga markup language. Contoh programming language kayak Java, JavaScript, PHP dan sebagainya. Kalau markup language contohnya kayak HTML, XML, itu kayaknya ya. SPG, mungkin SPG itu bukan bahasa sih ya. Nah, jadi kira-kira markup language dan programming language itu berbeda. Apa bedanya? Nah, syarat sebuah bahasa komputer disebut sebagai programming language, dia ada tiga. Minimal ada tiga. Pertama, bisa melakukan operasi aritmatika atau logika ya. Aritmatika itu kan plus minus kurang tambah kali bagi, itu yang dasar. Kalau logikanya misalnya if A and B, if A or B dan seterusnya. Nah, percabangan kira-kira gitu. Nah, oh ya, yang udah percabangan. Harusnya percabangan itu adalah logika ya. Kemudian yang ketiga adalah perulangan. Nah, jadi bahasa pemrograman itu minimal bisa melakukan tiga operasi ini, yaitu aritmatika, percabangan, dan perulangan. Ada banyak lagi fungsi pemrograman ya, bahasa pemrograman contohnya kayak fungsi array dan seterusnya. Tapi minimal tiga ini ada di bahasa pemrograman, di bahasa komputer, maka bisa disebut bahasa komputer tersebut terkategori sebagai bahasa pemrograman. Nah, contohnya tadi Java. Apakah Java bisa melakukan operasi tiga ini? Ya, tentu bisa. Nah, teman-teman silahkan aja coba. Apakah JavaScript juga bisa? Bisa. PHP juga bisa? Ya, bisa. Nah, kalau bahasa komputer tidak bisa melakukan tiga operasi ini, maka kita tidak bisa mengkategorikan dia sebagai bahasa pemrograman ya, karena minimal ada tiga operasi ini. Maka HTML itu tidak bisa kita kategorikan sebagai bahasa pemrograman, programming language, tapi kita bisa sebut dia sebagai bahasa komputer. Nah, itu yang perlu dicatat teman-teman. Nah, maka di sini ada istilah atau jenis kedua dari bahasa komputer, yaitu markup language. Markup language adalah bahasa komputer yang dia menggunakan tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Bahasa yang pakai tanda. Dia menandai bagian-bagian tertentu. Jadi ada instruksi khusus ya. Bentuknya nanti misalnya kayak gini. Kalau di HTML itu nanti ada nih ya, nih H1, H1. Nah, ini kan sebenarnya tanda ya. Teks yang ada di sini, my first heading, ini adalah sebuah teks kan atau tulisan ditandai dengan kode HTML atau sintaks HTML seperti ini. Nah, itu artinya dia sedang menandai. Jadi bahasa HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa komputer ya. Jenisnya adalah bahasa markup, bahasa yang menggunakan tanda untuk nanti menghasilkan keluaran yang diinginkan oleh si pemrogram. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau teman-teman belum mengerti atau ya sulit memahami ya, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, atau cari referensi lain di internet, kira-kira begitu. Nah, intinya adalah HTML merupakan bahasa markup yang mana dia menggunakan kode-kode tertentu untuk menandai bagian-bagian dari sebuah dokumen HTML. Oke. Itu mengenai markup language ya, bahasa ya, kalau language. Artinya bahasa markup, bahasa Indonesia markup itu adalah markah. Markup itu terjemahannya adalah markah ya. Markah atau tanda tadi. Oke. Kenapa kita perlu HTML? Jadi gini, HTML itu meskipun kelihatannya sepele ya, bagi saya HTML itu sangat sepele, apalagi kalau teman-teman nanti sudah belajar bahasa tingkat yang lebih tinggi dari HTML, misalnya udah sampai JavaScript atau udah sampai ke React, framework React ya. Ketika kita memandang HTML itu bagaikan anak kecil, tapi anak kecil ini sangat perlu ya bagi sebuah pertumbuhan, kira-kira begitu. Kenapa perlu? Karena setiap web tadi saya sudah jelaskan tadi ya, setiap web pasti memerlukan HTML. Kenapa? Karena HTML itu memang fungsinya adalah nih, mendeskripsikan struktur dokumen web. Apa yang dimaksud dengan mendeskripsikan? Nah, jadi teman-teman, yang namanya website atau web itu perlu
struktur dokumen. Strukturnya itu kira-kira mirip seperti ini nih. Nah, ada ini contoh sederhana ya. Nanti ada lagi yang lebih kompleksnya kayak misalnya di sini web W310 sini dia punya struktur HTML juga. Nanti kita buktikan. Jadi contoh sederhana pemakaian HTML itu dia untuk membuat struktur HTML seperti ini. Ada headnya, kemudian ada bagian bodinya, macam surat aja, surat formal gitu ya. Surat formal kan ada head atau kop atau kepala surat. Nah, begitu. Jadi kalau kita bikin web itu bisa sama halnya kita bikin surat formal. Nah, begitu ya. Kemudian di surat juga kan ada badan surat ya. Nah, sama di HTML juga ada badan suratnya. Nanti masing-masing struktur ini akan diterjemahkan berbeda oleh browser. Misalnya bagian head ini nggak muncul, tapi dia tetap harus ada. Bagian body ini yang muncul dan sebagainya. Jadi masing-masing struktur tersebut mempunyai kegunaan tersendiri. Nah, nanti kita pelajari seiring berjalannya tutorial ini ya. Untuk saat ini biarkan dulu saja pengetahuannya sampai bahwa HTML itu digunakan untuk membuat struktur web. Kalau kita analogikan dengan manusia, HTML itu ibaratnya tulang atau tulang rangka manusia, ya kan? Kan tubuh kita itu perlu rangka atau tulang ya, supaya bentuknya indah. Bayangin aja kalau tubuh manusia nggak ada tulang, nanti bentuknya kayak gimana gitu, nggak jelas ya. Nah, jadi penting nggak tulang di badan atau anggota tubuh manusia? Ya penting, karena kalau nggak ada tulang bisa jadi bagian tubuh kita menjadi cacat. Ya, mohon maaf ya. Misalnya tangannya nggak ada tulangnya berarti tangannya cacat. Kita sudah tahu hal seperti itu, maka HTML juga sama. Sebuah web yang tidak ada HTML-nya nggak bisa ditampilkan dengan optimal kalau bisa saya bilang ya. Ya karena tadi sebuah web itu pasti memerlukan struktur di dalamnya. Kalau nggak ada strukturnya, nanti acak-acakan nanti tampilan websitenya. Oke, kira-kira begitu. Itu adalah fungsi. Jadi mengapa kita pakai HTML? Karena website itu memerlukan struktur web ya, dan struktur tersebut hanya bisa dibangun menggunakan HTML. Oke. Kemudian teman-teman, HTML itu juga memiliki bagian atau elemen, nanti ya saya akan jelaskan lebih lanjut. Contohnya ini elemen HTML ya, ini disebut sebagai elemen H1. Jadi dia pakai kode atau sintaks. Nah, instruksi itu di dalam bahasa HTML disebut sintaks ya, atau tag bisa juga, atau instruksi bisa juga. Atau kode HTML bisa juga. Nah, jadi dia menggunakan sintaks H1. Nah, sintaks adalah bagian yang diawali dengan teks sampai dengan tag ini. Nah, di sini disebut sebagai tag pembuka dan di sini disebut sebagai tag penutup. Di tag penutup ini bedanya dengan pembuka karena di sini ada garis miring ya. Nah, jadi tag penutup disebut sebagai yang ada garis miringnya disebut sebagai tag penutup. Nanti kita akan bahas juga tentang tag lebih lanjut ya. Yang jelas ini disebut sebagai H1, elemen H1. Ini berarti disebut elemen P. Nah, gitu. Jadi elemen itu adalah bagian yang diawali dengan tag pembuka sampai tag penutup. Nama dari elemennya ya ini sesuai dengan nama tagnya, yaitu ini, kalau ini berarti elemen body. Elemen head yang mana? Berarti yang ini. Elemen HTML yang mana? Nah, berarti semua ini. Nah, begitu ya. Kemudian nih ada poin yang ini ya, poin terakhir. Elemen-elemen HTML memberitahu aplikasi browser atau peramban aplikasi kita. Saya contohnya di sini pakai Firefox. Jadi semua elemen ini atau sintaks ini dia memiliki makna atau fungsi ya. Fungsinya adalah supaya si browser tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan tag atau sintaks yang digunakan atau elemen yang dipakai di sini ya. Saya kasih contoh di sini teman-teman, misalnya try it yourself. Kita bisa lihat di web ini ya, kode HTML-nya dan juga tampilan yang dihasilkan. Nah, berbeda ya. Coba perhatikan H1 ini dan elemen P ini. Dua-duanya sebenarnya sama-sama tulisan, tapi ketika dijalankan di browser,
menghasilkan tampilan yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dari poin ini. Elemen-elemen HTML memberitahu aplikasi browser bagaimana sebuah konten harus ditampilkan, yaitu sesuai dengan tag atau elemen atau sintaks yang digunakan. Teman-teman belum tahu nih fungsi dari H1P ini, nggak tahu kan? Nah, nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya ya. Tenang aja. Nah, itu teman-teman, jadi HTML kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Dia adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, kemudian dia fungsinya untuk mendeskripsikan struktur halaman web, dan dia merupakan bahasa markup ya, bukan programming language. Dan elemen-elemen HTML digunakan untuk menampilkan web sesuai dengan kode yang digunakan di dalamnya. Mungkin kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan saja di komentar. Kayaknya kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat dokumen HTML. Langsung aja kita coba. Nah, tapi teman-teman harus sediakan dulu, pastikan di komputernya ada code editor. Code editornya apa? Nah, biasanya kalau udah mahir ya atau udah jago, programmer itu pakai Sublime Text, Notepad++, atau pakai Visual Studio Code. Nah, tapi karena kita di sini baru mulai, mari kita pakai yang paling sederhana aja, yaitu Notepad. Nah, Notepad itu teman-teman bisa buka dengan cara klik start ya, start, kemudian ketik aja di keyboardnya Notepad. Nah, sudah muncul nih ya. Klik aja nih. Nah, ini adalah Notepad. Fungsinya sebagai code editor. Code itu artinya kode kan, editor artinya pengedit, pengubah. Jadi ini adalah aplikasi untuk menuliskan instruksi atau sintaks-sintaks HTML. Nah, ini ya. Jadi code editor berguna untuk menuliskan sintaks-sintaks HTML. Untuk melihat hasil atau menjalankan HTML-nya, kita nanti gunakan browser. Contoh browser yang bisa dipakai ini ada banyak sebenarnya ya. Bisa pakai Microsoft Edge, kemudian bisa pakai apa lagi? Bisa pakai Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari, dan sebagainya ya. Jadi ada banyak sekali browser yang bisa teman-teman coba. Tapi yang paling populer ya biasanya nih ada Chrome, Edge, kemudian Firefox, Safari, dan Opera. Yang lainnya itu browsernya contohnya kayak DuckDuckGo dan seterusnya ya. Oke, jadi HTML bisa digunakan atau dijalankan menggunakan macam-macam browser, tergantung selera teman-teman atau tergantung yang sudah terpasang di komputer teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah membuka Notepad. Mari kita mulai saja. Saya pengen teman-teman mengetik coding atau sintaks HTML berikut. Saya nggak mau ngetik ya. Jadi saya copy saja. Nah, saya paste di sini. Coba di sini ada title ya. Oh ya, tips nih teman-teman. Ini kan ada tag HTML pembuka dan penutup ya. Coba semua elemen yang ada di dalam tag ini dikasih spasi. Nah, misalnya 2 spasi seperti ini. Gunanya adalah untuk memudahkan kita melihat coding yang kita bangun. Siapa tahu nanti ada yang harus kita temukan gitu ya. Ini kalau dia rata semua susah kita untuk menelusuri coding atau sintaks HTML kita. Kemudian ini ada head kan dan penutupnya di sini. Nah, konten di dalam head ini ya udah di spasi juga supaya kita tahu oh ini bagian dari tag head gitu ya. Oke, sip. Nah, nggak usah ada spasi ya. Saya pengen teman-teman rubah ini menjadi web pertamaku ya. Nggak usah web pertamaku deh, karena kita belum belajar web ya. Di sini ganti aja menjadi belajar HTML. Kemudian yang ini adalah ini ya. Kita hapus saja itu. Kemudian di sini tulis halo dunia. Kenapa halo dunia? Kenapa enggak halo kamu? Ya, biasanya kata halo dunia atau dalam bahasa Inggrisnya hello world itu dipakai
untuk apa namanya ya, para pemula yang baru belajar bahasa pemrograman apapun. Nah, jadi seakan-akan dia memperkenalkan dirinya kepada dunia, hey, saya baru memulai belajar pemrograman nih. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia menyapa dunia ya, dunia pemrograman. Oke, kalau sudah teman-teman ketik, silahkan di save. Cara save-nya boleh klik file atau klik file dan save atau save as sama aja ya. Save atau dengan menekan Ctrl S nih, sudah muncul Ctrl S di sini, bukan sudah muncul. Ada jalan pintasnya yaitu Ctrl S di keyboard. Boleh jadi ada dua cara, boleh tekan Ctrl S atau ditekan menu save ini. Saya ini aja dulu ya. Klik, kemudian teman-teman pilih di mana kira-kira mau menyimpan filenya. Saya pengen simpan di desktop aja. Kalau teman-teman mau nyimpannya di D atau di C, sarannya jangan di C ya. Atau kalau punya partisi cuma C ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau lebih ada beberapa partisi di sini, C, D dan sebagainya, pilih selain C. Oke, saya pilihnya di desktop aja. Desktop ini termasuk di C sebenarnya ya. Jadi kalau sistem operasi atau Windows kita error ya, kalau perlu diinstal ulang maka nanti file web kita juga akan kehapus. Tapi nggak apa-apa lah, saya udah jago kok ya. Tapi kalau teman-teman jangan taruh di sini. Silahkan cari tempat lain. Oke, saya kasih aja di sini namanya adalah 1 tutorial HTML. Ya, ini adalah folder ya. Kita buka dengan tekan enter. Kemudian kasih nama file HTML kita. Filenya boleh dimulai angka, misalnya seperti ini. Tapi nggak bagus ya. Mulai dengan huruf aja, hurufnya kecil kalau bisa, huruf, dan dipisah dengan strip atau underscore seperti ini ya. Jangan pakai spasi, nggak boleh, nanti bisa, karena beberapa kasus itu akan menimbulkan error kalau kita pakai spasi. Kemudian kalau bisa jangan mengandung simbol, misalnya tanda seru, kemudian titik, dolar, pagar dan sebagainya ya. Boleh mengandung angka. Di sini saya kasih X1. X1 itu adalah example 1 ya. X strip X1 aja deh, X1. Kemudian namanya adalah belajar hello world ya. Halo dunia, halo dunia. Nah, boleh disambung seperti ini atau pakai strip atau pakai underscore, atau teman-teman pakai cara ini. Tulisan unta. Jadi huruf awal kata berikutnya adalah pakai kapital, huruf besar ya. Saya kayaknya pakai yang mana ya? Halo dunia ini aja deh. Halo strip dunia. Nah, di sini kita membuat ekstensi atau format file namanya. Ya, format dari file HTML itu harus HTML, .html, atau titik ya. Atau boleh pakai .htm biasa, nggak masalah ya. Tapi sebaiknya .html aja. Kalau sudah seperti ini, kita sudah punya nama file dan format atau ekstensi file HTML-nya. Selanjutnya adalah pastikan di sini save as type-nya bukan teks dokumen ya, namun all files. Nah, all files. Kalau udah ya udah, save aja. Nah, begitu ya. Jadi HTML itu harus disimpan dengan format penulisan nama yang baik. Yang baik itu artinya tidak dimulai dengan angka, kemudian tidak mengandung simbol selain strip dan underscore. Spasi jangan, tanda koma dan sebagainya jangan ya. Dan kalau bisa huruf kecil aja semua namanya, supaya memudahkan kita nanti, siapa tahu bukan memudahkan ya, untuk membiasakan diri menggunakan huruf kecil untuk pemrograman ya, karena pemrograman itu kalau nggak dibiasakan dari awal memakai huruf kecil untuk penama file, variabel dan sebagainya, nanti bakal ke bawah-bawah dan teman-teman sendiri yang ribet. Nah, jadi saya pengen menerapkan good practice atau praktik yang baik supaya teman-teman terbiasa menggunakan yang baik-baik ya ketika memprogram. Oke, ya udah save aja. Dan teman-teman mungkin bisa close aja ini dulu. Nah, close atau tutup ya jendelanya. Kita lihat di mana tadi filenya disimpan. Saya tadi nyimpannya di desktop kan. Desktop itu bisa dilihat di desktop ini ya. Nah, di bagian sini ini ada nih.
saya pisahkan aja nih. Nah, oke, klik 2 kali. Sama aja kayak tadi saya ini ya. Dia akan menampilkan hal yang sama nih. Tuh, sama kan? Ada, berarti saya bisa close salah satunya. Kita coba jalankan di browser. Ini saya menjalankannya di browser ini ya, browser Firefox. Oh ya, catatan. Teman-teman mungkin di komputernya nggak kelihatan format atau ekstensi file ini yaitu .html. Cara menampilkannya, siapa tahu belum ya. Klik di sini ada file. Kemudian di sini ada change folder and search option. Pilih view dan di sini nih hilangkan centang pada hide extension for non file types. Nanti ekstensinya akan kelihatan. Kalau saya centang ini apply, nah maka nanti ekstensinya disembunyikan. Nah, tapi kalau di sini tidak dicentang maka nah gitu ya. Maka ekstensinya akan tampil. Oke, teman-teman bisa memilih browser untuk menjalankan file ini dengan cara klik kanan open with. Nah, di sini ada macam-macam browser ya, Firefox, Google, dan Explorer. Saya punya 3 browser, 4 ya, Internet Explorer sama Edge. Kalau teman-teman klik langsung 2 kali di file ini, maka dia akan kebuka menggunakan browser default teman-teman. Klik 2 kali. Nah, di sini muncul belajar HTML di browser Firefox ya. Oke, saya di sini jadikan 2 layar aja ya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menciptakan halaman web. Coba kita sekarang edit sedikit filenya ya. File coding kita atau sintaks HTML-nya. Cara membukanya di Notepad, klik kanan file HTML teman-teman, open with. Di sini pilih choose another app ya. Kemudian jangan centang ini ya, jangan centang always use. Cari sekarang Notepad, ada nggak? Kalau nggak ada, klik more apps. Kemudian nah, harusnya sudah kelihatan Notepad. Kalau nggak ada, teman-teman harus lihat di sini ya. Kalau sudah muncul Notepad ya klik Notepad. Saya akan contohkan kalau teman-teman nggak ada Notepad di sini ya. Klik di sini. Kemudian susah ya. Di C kalau nggak salah di sini dan oh nggak ada ya. Kalau Notepad itu susah dicari di sini ya udah nggak apa-apa. Saya ulangi aja. Jadi harusnya dia sudah muncul ketika teman-teman mengklik more apps ini ya. Oke, pilih aja Notepad. Oke. Nah, dan coding kita bisa kita lihat dan kita edit ya. Perhatikan di sini. Nih, coba nih. Ini namanya tab browser ya. Tab browser ini kan kok bisa tulisannya belajar HTML. Nah, itu dia. Browser akan merender namanya, mengubah coding HTML menjadi tampilan sesuai dengan kode HTML yang dipakai. Nah, kalau kita menggunakan title misalnya, maka dia otomatis akan mengubah mengubah judul tab dari browser yang membuka dokumen HTML kita. Itu ya. Kalau kita pakai sintaks H1, maka nanti tulisannya formatnya gede dan tebal gini ya. Oke, kalau kita rubah ini misalnya halo dunia menjadi selamat datang di dunia HTML. Save ya, Ctrl S saja atau file save ya. Lalu di reload browser kalian untuk melihat perubahan codingnya, perubahan tampilan. Sip. Nah, begitu. Jadi itu adalah cara menciptakan HTML, file HTML. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang apa ini title dan sebagainya, apa ini heading. Sementara itu kita lompat dulu ke PowerPoint, ke slide kita ya. Oke. Nah, begini. Slide berikutnya. Di sini menyimpan file sudah ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca aja slide-nya, akan saya bagikan di deskripsi ya. Kemudian di sini nah kita perlu memahami tag sintaks ya, elemen, tag dan atribut. Oke, teman-teman. Jadi dokumen HTML atau file HTML ini disebut sebagai file HTML atau bisa juga disebut sebagai dokumen HTML ya.
Nah, di dalam dokumen HTML itu jadi dokumen HTML itu terdiri dari sintaks-sintaks atau tag HTML ya. Nah, tag HTML. Nah, ini disebut sebagai tag. Tag itu apa? Tag adalah sintaks atau kode HTML yang memiliki format khusus dan fungsi khusus. Jadi kita nggak boleh sembarangan menuliskan sintaksnya. Kalau sembarangan nanti ya bisa menimbulkan kesalahan tampilan atau nggak ngefek gitu ya. Jadi ada simbol-simbol khusus yang bisa kita pakai di HTML. Simbolnya ada berapa? Ada banyak sebenarnya. Teman-teman kalau lihat di sini halaman HTML ya, nanti bisa buka. Nah, nih ada tag list. Pakai alfabetnya. Nih pilih by alfabet. Hitung aja. Ini semua sintaks HTML-nya disusun secara alfabetik sesuai abjad dari A sampai Z. Hitung aja dari A tadi sampai yang ini jumlahnya ratusan. Beneran. Nah, begitu. Jadi jadi sintaks HTML itu ada banyak ya bentuknya. Oke. eh jadi tadi apa itu tag? Ya, tag adalah kode HTML yang memiliki makna tertentu ya yang dimengerti oleh browser. Contohnya ada H1 dan seterusnya, ada P yang sudah kita pakai tadi ya. Kemudian nah, kalau kita sudah belajar tag, nah, tag itu ada yang berpasangan. Jadi jenis tag ya. Ini saya harus jelasin juga nih. Coba saya buka notepad baru ya untuk catatan. Nah, tag itu ada dua jenis. Jenis pertamanya adalah berpasangan. Pasangan itu apa ya bahasa Inggrisnya? Berpasangan, saya lupa. Ada yang tak berpasangan. Nah, yang berpasangan tuh contohnya H1 ini P dan seterusnya, nanti kita juga akan ketemu ya. Jadi formatnya adalah tag name atau nama tagnya, kemudian di sini ada konten atau tulisan yang bisa kita masukkan ke dalam tagnya dan harus diakhiri dengan tag penutup. Nah, itu adalah tag berpasangan. Ada lagi tag tak berpasangan. Contohnya adalah HR ya. Nah, jadi dia nggak ada tag penutupnya, cuma ada tag dia sendiri, tag pembuka ya. Ada nanti BR dua ini aja kalau nggak salah ya, HR dan BR. Jadi dia nggak ada penutupnya, cuma ada dirinya sendiri, tag pembukanya. Oke. Nah, itu mengenai jenis tag. Kemudian kita ke atribut dulu ya sebelum ke elemen. Atribut itu adalah instruksi atau sintaks HTML yang ditaruh di dalam sebuah tag pembuka. Nah, jadi dia ditaruhnya di dalam tag pembuka. Saya ulangi. Atribut adalah instruksi yang memiliki makna tertentu yang diletakkan pada tag pembuka. Contoh, kita kasih di sini misalnya tag P. Nah, tag P itu bisa kita ini ya. Jangan di sini deh, di coding aja deh. Tag P, saya pakai tag P ya sekarang. P misalnya halo dunia. Oke, tag P. Saya save dulu dan kita lihat hasil save-nya bagaimana ya. Reload. Nah, halo dunia. Saya bisa memasukkan instruksi tambahan di dalam tag pembuka ini. Instruksinya khusus juga, ada ini ya, ada aturannya ya. Ada formatnya. Contohnya adalah align mungkin sama dengan center. Oke, save. Kita lihat. Oh, tulisannya kok bisa di tengah-tengah seperti ini ya? Ya bisa ya, karena adanya atribut ini. Nah, jadi atribut adalah instruksi-instruksi yang dia ditaruh di dalam tag. Masing-masing tag nanti bisa jadi punya atribut yang berbeda ya. Kalau tag P ini dia cukup istimewa. Dia punya sebuah atribut align yang memungkinkan perataan dari tampilan tulisan ya. Bisa di center, di left, atau di right atau kanan ya. Misalnya gini. Right. Nah, save, Ctrl S, reload. Nah, dia di kanan tampilnya. Nah, ini adalah atribut ya. Letaknya ada di tag pembuka. Oke. Atribut ini ada bagian-bagiannya. Kalau tadi tag kan di sini ada tag name, ini tag name. Nah, di sini konten.
tag pembuka, tag penutup, dan konten. Kalau atribut dia ada ininya juga ya, ada nama-namanya. Nah, namanya adalah di sini properti. Nah, ini properti namanya, sama dengan properti harus petik 2 atau petik tunggal. Oke. Di dalam properti ini disebut sebagai value. Nah, itu. Jadi satu tag itu bisa memiliki banyak atribut. Jadi bukan cuma satu ya. Misalnya ini adalah properti 1, properti 2, dan seterusnya. Tergantung tag itu punyanya berapa. Di desainnya ada berapa atributnya. Oke, kalau teman-teman mau lihat atribut dari tag HTML, bisa lihat di sini. Di sini ada HTML atribut ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat aja, misalnya di sini alt. Kita klik, nanti contoh penggunaan atribut alt ini ada di mana saja. Nah, contohnya nih, ini ada tag img. Dia punya src atributnya, width, height, alt, dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini atribut itu tergantung masing-masing tag. Setiap tag memiliki atribut tersendiri dan ada atribut global namanya. Atribut global itu berarti semua tag pasti punya atribut tersebut. Contohnya adalah nih ID. Semua tag pasti bisa ditambahkan ID ya. Tadi kan tagnya ada banyak nih ya, ratusan lebih. Nih, semua tag ini kalau berarti dia bisa dikasih atribut global ini. Nah, jadi semua tag bisa punya atribut global. Ada lagi atribut lokal kayak tadi ya di img itu, img src tadi. Nah, ini namanya atribut lokal atau atribut si img ini aja, nggak bisa dipakein di tag lain karena beda ya. Karena beda jenis atributnya adalah lokal. Karena lokal berarti nggak bisa digunakan di atribut di tag lain. Oke, kalau global dia pasti bisa ditambahin di tag lain. Contohnya saya kasih contoh lagi ya. Misalnya B dikasih ID ya. Ini atribut global itu salah satunya ID. Berarti B ini bisa dikasih atribut ID juga. Address juga sama, area dan block code dan seterusnya. Berarti semua tag yang ada di HTML bisa pakai atribut ID karena ID adalah atribut global. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi tag itu seperti itu, ada properti, ada value-nya. Kalau di contoh ini ya, src berarti properti, kemudian planet gift berarti value. Kalau ini width adalah properti, 145 berarti value. Sama dengan itu apa? Sama dengan adalah assignment, simbol assignment. Simbol assignment itu apa ya? Assignment. Nah, ini adalah bahasa Indonesianya pemberian nilai. Jadi simbol yang kita pakai untuk memberi nilai bagi properti atau bagi atribut ya. Oke, teman-teman sudah paham saya yakin. Dan apa itu elemen ya? Elemen adalah apapun yang dimulai dengan tag pembuka dan penutup. Itu disebut sebagai elemen. Mulai dari tag name sampai tag penutup, tag name pembuka sampai penutup itu disebut sebagai elemen. Nama elemen ya sesuai dengan nama tagnya. Bagaimana kalau tag yang nggak berpasangan? Ya berarti elemennya cuma disebut, contohnya nih. Nah, ini disebut sebagai elemen elemen HR gitu ya. Nah, kalau contoh yang lain lagi BR. Nah, berarti ini disebut sebagai elemen BR. Anggotanya ada siapa aja? Ya ada dirinya sendiri, ada tag itu sendiri. Kalau yang ini anggotanya ada apa aja? Ada saya kasih contoh yang ini ya. Nah, berarti elemen P itu anggotanya ada tag pembuka P, ada atribut ini align, ada kontennya, dan ada tag penutup. Kalau elemen body anggotanya ada apa aja? Ada tag body pembuka, penutup, ada kontennya yang mana? Ya ini kontennya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Kalau head, elemen head anggotanya head pembuka, head penutup, dan kontennya yang ini. Nah, itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau enggak silahkan diulang-ulang atau cari referensi tambahan ya. Oke. Jadi atribut, kita kembali ke atribut. Atribut itu bisa dipakai untuk mengubah karakteristik atau properti dari elemen HTML. Misalnya kayak tadi ya. Nih, awalnya tulisan yang pakai tag P ini ditulis di kiri. Nah, sekarang kalau kita tambahin atribut bisa merubah posisi tulisan di tengah atau di kanan.
Oke, kemudian bisa menentukan jumlah huruf, jenis huruf, ukuran, warna dan sebagainya. Nah, jadi atribut itu cukup berguna ya untuk menghasilkan karakteristik tertentu dari sintaks HTML. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai struktur HTML. Nah, teman-teman kan tadi sudah saya minta ini ya. Kita sudah bikin coding HTML seperti ini, maka coba kita pahami maksudnya. Oke, HTML itu strukturnya seperti ini. Usahakan ya HTML dimulai dari sintaks doctype. Doctype ini apa? Doctype itu adalah sintaks HTML yang menunjukkan versi dari bahasa HTML yang kita pakai. Nah, jadi HTML itu punya versi, teman-teman. Kita bisa lihat di bagian web ini versinya apa aja ya. Di HTML, kemudian introduction ya kalau nggak salah. Nah, versinya ada banyak, ada HTML 1 sampai di sini HTML 2, 3, 4. Nah, yang kita pakai adalah HTML 5 mulai dari sini ya. Nah, nih. Masing-masing versi punya doctype namanya. Ini masing-masing versi punya doctype yang berbeda. Contohnya yang bisa kita lihat nih. Versi 4 nih ya, ini versi 4. Coba kita lihat. Versi 4 itu doctype-nya. Oh, nggak ada ya. Doctype-nya nggak ada. Oke, coba saya cari di sini di bagian checklist ya. Coba ya. Di sini nah doctype. Doctype itu nah untuk HTML5 katanya ya. Tapi kalau kita pakai versi lain, nah doctype-nya berbeda tuh ini ya. Berbeda atribut di dalamnya. Tuh, kalau pakai HTML4 doctype-nya seperti ini, kalau pakai XHTML doctype-nya seperti ini. Nah, kita pakainya doctype HTML5, doctype biasa yang 5 ini ya. Karena lebih simpel dan dia punya fitur dari HTML terbaru yaitu HTML5. Nah, jadi doctype itu sebenarnya penting gak penting. Kenapa saya bilang? Pertama dia penting karena menunjukkan versi HTML ya yang kita pakai. Sehingga browser lebih mudah mengadaptasi sintaks-sintaks HTML kita ya. Dia lebih mudah memahami, oh ini karena dia pakai HTML5 misalnya, dia pakai doctype HTML5 maka fiturnya udah jelas nih HTML5. Tapi yang nggak pentingnya adalah doctype apapun yang kita pakai, browser tetap akan menjalankannya. Misalnya ya, ini ada coba-coba saya perlihatkan lagi. Nah, di sini kan referensi untuk doctype tag HTML yang secara keseluruhan. Ada bagian-bagian yang merah ya. Bagian merah ini artinya dia tidak didukung di HTML5 tapi didukung di HTML4. Nah, ya. Jadi, meskipun kita pakai doctype untuk HTML5, kita tetap bisa menerapkan tag dari HTML versi sebelum 5, misalnya versi 4 dan seterusnya tadi. Atau kita pakai doctype 4.1 ini, 4.01, tetap kita bisa menggunakan sintaks HTML5. Nah, itu kenapa? Karena ya browser itu dirancang supaya bisa menjalankan disebutnya sebagai backward compatibility ya. Backward compatibility, backward compatibility, artinya kompatibel secara ke belakang. Jadi versi-versi berikut sebelumnya, misalkan saat ini versi 5, berarti versi 4, 3, 2, 1 tetap bisa dijalankan. Nah, itu browser dirancang supaya backward compatibility. Makanya doctype itu tadi menjadi penting dan tidak penting ya. Karena yaitu tetap bisa pakai sintaks yang meskipun tidak didukung oleh versi doctype itu sendiri. Nah, tapi good practice-nya adalah teman-teman pakai doctype yang ini ya, versi 5. Oke, jadi itu makna dari doctype. HTML itu apa? HTML ini adalah coding untuk menciptakan struktur dokumen HTML ya. Boleh aja sebenarnya teman-teman langsung mengetik halo dunia. Coba saya praktikkan ya. Nih, saya copy dulu deh.
halo dunia, tapi ini nggak baik ya. Coba apakah tampilannya sama ya? Tuh sama aja ya, sama kayak tag awal tadi. Tapi ini praktik yang nggak baik karena dokumen HTML itu bagusnya pakai sintaks HTML yang tepat guna. Kira-kira begitu. Nah, jadi HTML harus ada doctype-nya, harus ada tag HTML-nya, dan di dalam tag HTML ini bisa kita tambahkan misalnya head. Head ini adalah tag untuk menampung informasi-informasi yang tidak terlihat di browser di bagian sini. Ya, ada beberapa bagian dari head yang muncul di browser. Contohnya adalah nih, ini ya, yang title ini. Title itu untuk mengatur judul dari tab yang kita sedang buka. Nah, biasanya itu perlu ya. Ini nggak wajib ada, teman-teman bisa hapus misalnya ya, tapi nanti kurang menarik kan. Nah, biasanya kalau lebih baik dikasih aja nama dari titlenya supaya orang enak, oh ini kita berada di halaman belajar HTML. Nah, nanti kalau berada di halaman lain rubah aja titlenya, misalnya about, oh ini saya sedang berada di halaman about gitu ya. Kemudian head itu biasanya langsung berada di bawah HTML ya, dan tagnya ada macam-macam, ada title, ada meta, dan seterusnya. Usahakan urutan title ini jangan di luar head, dia harus di dalam head. Kemudian kita ke body. Nah, body adalah nih halaman yang area putih ini ya. Dia merupakan kalau di dalam surat itu disebut sebagai badan surat. Body kan badan ya, badan surat atau badan dokumen HTML. Dia gunanya untuk menampilkan informasi pokok dari sebuah HTML, halaman HTML. Oke, nah jadi itu. Nah, ini adalah tag P, gunanya untuk menampilkan tulisan. Kalau tanpa tag P ini pun tulisan tetap bisa ditampilkan ya, tapi itu bad practice, praktek yang tidak baik. Jadi sebisanya teman-teman menggunakan tag P ini, oke, untuk menampilkan tulisan. Nah, itu kira-kira ini tag penutupnya teman-teman sudah tahu ya. Kemudian kita lompat ke slide berikutnya, sejarah dan versi HTML. Nah, HTML ini dikembangkan oleh yang namanya, kalau teman-teman di web ini kayaknya nggak ada sejarah HTML yang secara rinci ya. Atau ada nggak ya? Nggak ada ya, dia secara singkat aja sejarahnya. Tuh, nggak ada siapa penemunya. Teman-teman bisa pergi ke tutorials point, cari aja HTML ya, tutorials point HTML. Nah, di sini ada sejarah perkembangan HTML nih, history and evolution. Dia diciptakan oleh bla bla bla. Siapa nih ya? Ada nggak ya? Oh, di sini coba. Nah, HTML diciptakan oleh by Berners dan Lee. Jadi ini dua orang. Nama orang pertama adalah Berners, yang ini adalah Lee. Silahkan baca seterusnya ya. Sampai dia evolusinya sampai dia saat ini. Saat ini HTML yang saat ini itu bukan lagi dipegang oleh Berners-Lee ini, tapi oleh W3C, atau dia dikembangkan oleh W3C. W3C itu singkatan dari ini ya, W3C. W-nya World Wide Web. Nah, ada W3 kan, makanya World Wide Web. C-nya konsorsium. Nah, ini adalah lembaga internasional yang mengelola pengembangan HTML. Misalnya tadi ada versi HTML 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu adalah tanggung jawab dari W3C ini. Mereka yang sekarang memegang lisensi atau kendali pengembangan HTML ya. Ya, karena kan HTML sudah besar ya. Maksudnya digunakan di seluruh dunia. Nggak mungkin dua orang aja bisa mengelola HTML ini dengan proper, dengan sesuai ya, dengan baik lah. Karena karena ya sudah dipakai oleh orang banyak. Maka perlu lembaga seperti W3C ini untuk mengelolanya. Ya, kira-kira begitu ya. Karena pengelolaan itu kan butuh banyak hal. Misalnya regulasi aja. Dua orang disuruh ngurusin regulasi. Wah, susah. Regulasi misalnya di Indonesia aja. Nanti di Inggris dan di sebagainya, di Amerika dan sebagainya, itu kan beda-beda. Ribet kalau cuma dua orang. Nggak kebadanan. Kira-kira bahasa itunya seperti itu. Nah, ini adalah sejarah dan versi HTML.
Kayaknya kita sudah selesai ya. Nah, selanjutnya di video nanti kita akan belajar sintaks dasar HTML. Kita akan pelajari lebih lanjut mengenai sintaks heading, kemudian paragraf dan seterusnya. Semoga teman-teman tetap ini ya, tetap semangat belajar HTML-nya, khususnya bagi para autodidakers, orang-orang yang belajar coding secara otodidak. Saya jamin deh, bukan 100% juga bisa jamin ya, asalkan ada kemauan pasti seharusnya bisa menguasai HTML dengan baik dengan mengikuti tutorial pada video-video ini ya. Kira-kira gitu. Terima kasih atas kesediaan teman-teman meluangkan waktu menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.